Halo semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang konsep yang namanya gerak vertikal gitu. Di video sebelumnya tentang konsep gerak lurus, kita udah ngebahas sedikit mengenai definisi gerak vertikal. Mulai dari gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan juga gerak jatuh bebas. Nah, di video kali ini kita akan bahas lebih detail nih. Kita mulai dari gerak vertikal ke bawah dulu aja kali ya, di mana definisinya adalah benda yang dijatuhkan ke bawah dengan kecepatan awal, yaitu sebesar V0 gitu kan. Nah, sebenarnya konsep dari gerak vertikal ke bawah itu sama seperti GLBB di bidang datar. X sama dengan V0 dikalikan dengan delta T tambah setengah A dikali delta T kuadrat. Kemudian Vt sama dengan V0 tambah A dikali delta T. Nah, bedanya adalah di sini nih. Pada GMBB di bidang datar, nilai A-nya merupakan percepatan biasa gitu kan. Sedangkan pada konsep gerak vertikal ke bawah, percepatan yang dimaksud adalah percepatan gravitasi. Kemudian, jarak tempuh yang dimaksud pada gerak vertikal adalah si ketinggian bendanya kan. Sehingga kita bisa tuliskan nih, yaitu H sama dengan V0 dikalikan dengan delta T tambah setengah G delta T kuadrat. Begitu juga pada nilai Vt-nya nih, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah G dikalikan dengan delta T. Oke, supaya lebih paham, coba yuk kita masuk ke contoh soal tentang gerak vertikal ke bawah gitu. Bayangin aja ada apel yang dijatuhin dari ketinggian H. Apel dijatuhkan dari ketinggian 10 meter dengan kecepatan yaitu 2 meter per sekon. Pertanyaannya adalah berapakah lama waktu jatuh apel tersebut? Oke, buat tahu lama waktu jatuhnya, coba yuk kita jawab. Diketahui bahwa kecepatan mula-mula apel adalah 2 meter per sekon. Kemudian ketinggian apelnya adalah 10 meter. Dan jangan lupa ya, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat nih pada soal ini. Yang ditanya apa? Yaitu lama waktu jatuh apelnya atau delta T nih. Kita bisa jawab yaitu H sama dengan V0 dikalikan dengan delta T tambah setengah dikali G dikalikan dengan delta T kuadrat. Kita bisa substitusikan nilai yang sudah kita ketahui, di mana hanya bernilai 10, kemudian V0-nya adalah bernilai 2 meter per sekon, dikali dengan lama waktu jatuhnya, yaitu delta T, tambah setengah dikali G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, dikalikan dengan delta T kuadrat nih. Atau nilainya yaitu 10 sama dengan 2 dikalikan dengan delta T ditambah, karena 10 dibagi 2 adalah 5, maka kita bisa tuliskan nih, yaitu 5 dikalikan dengan delta T kuadrat. Kalau seandainya kita kelompokkan, maka diperoleh yaitu 0 sama dengan 5 dikalikan dengan delta T kuadrat tambah 2 dikalikan delta T dikurangi 10. Buat nyelesain persamaan kayak gini, kita bisa guna ini konsep yang namanya persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Di mana akar-akarnya yaitu sama dengan minus b plus minus akar b kuadrat minus 4ac dibagi dengan 2 dikali a nih. Oke, dari rumus ini kita coba aplikasiin ke persamaan ini nih. Maka diperoleh yaitu delta t sama dengan minus 2 plus minus akar 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 5 dikali dengan C-nya bernilai berapa? Yaitu minus 10 dibagi dengan 2 dikali A-nya adalah 5 nih. Sama dengan yaitu minus 2 plus minus akar 4 tambah 200 dibagi dengan 10. Atau sama dengan minus 2 plus minus akar 204 dibagi dengan 10 nih. Maka kita bisa tuliskan minus 2 plus minus akar dari 204 nilainya adalah 2 akar 51 dibagi dengan 10. Kemudian 2 kita bisa kelompokkan nih, sehingga 2 kurung buka minus 1 plus minus akar 51 dibagi dengan 10. 10 dibagi 2 bernilai 5. Sehingga kita bisa tuliskan nih, yaitu delta T-nya sama dengan minus 1 plus minus akar 51 dibagi dengan 5. Atau dengan kata lain, kita punya dua nilai waktu nih. Yang pertama adalah delta T1 sama dengan minus plus akar 51 dibagi dengan 5 sekon. Dan untuk waktu yang kedua adalah delta T2 sama dengan minus akar 51 dibagi dengan 5 sekon. Nah, kita tahu ya, waktu nggak mungkin bernilai minus. Sehingga nilai waktu yang memungkinkan adalah waktu yang pertama nih, yaitu minus 1 plus akar 51 dibagi dengan 5 sekon.
Jadi kita bisa simpulkan bahwa lama waktu jatuh apel adalah minus plus akar 51 dibagi dengan 5 sekon. Oke, jadi gitu ya konsep dari gerak vertikal ke bawah gitu. Kalau udah paham, yuk lanjut ke materi berikutnya tentang gerak vertikal ke atas. Di mana gerak vertikal ke atas adalah benda yang dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal sebesar v0 gitu kan. Nah, konsep dari gerak vertikal ke atas juga hampir mirip dengan konsep gerak vertikal ke bawah. Bedanya di sini nih, di mana percepatan gravitasinya pada kasus ini itu nilainya negatif. Kenapa? Karena arah gerak apelnya ke atas, sedangkan arah percepatan gravitasinya ke bawah. Sehingga nilai dari percepatan gravitasinya itu bernilai negatif. Dari informasi tadi, kita bisa tuliskan nih rumus dari konsep gerak vertikal ke atas, yaitu H sama dengan V0 dikalikan dengan delta T dikurangi setengah G dikalikan dengan delta T kuadrat. Pun pada nilai kecepatan akhirnya, yaitu Vt sama dengan V0 minus G dikalikan dengan delta T. Tanda minus ini disebabkan oleh nilai percepatan gravitasinya yang bernilai minus gitu. Oke, coba yuk kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan gambar di samping nih. Ada apel dilemparkan ke atas dengan kecepatan yaitu 4 meter per sekon. Pertanyaannya adalah, berapakah waktu yang dibutuhkan apel untuk sampai di ketinggian maksimum? Itu nilainya H gitu kan? Oke, coba yuk kita jawab. Diketahui bahwa kecepatan mula-mula si apel adalah berapa? Yaitu 4 meter per sekon. Kemudian kecepatan apel di titik tertinggi nilainya berapa? Yaitu Vt sama dengan 0 meter per sekon. Kenapa? Karena di titik tertinggi si apel akan diam sesaat. Kalau diam berarti kan dia nggak punya kecepatannya. Maka nilai kecepatannya sama dengan 0 meter per sekon. Kemudian nilai percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan yang ditanya adalah delta T-nya nih, atau lama waktu yang dibutuhkan apel untuk sampai ke ketinggian maksimum. Nah, buat tahu berapa lama waktunya, kita bisa gunain nih rumus yaitu Vt sama dengan V0 minus G dikalikan dengan delta T nih. Nilai Vt-nya berapa? Yaitu 0 meter per sekon. Sama dengan V0-nya bernilai 4 dikurangi G-nya adalah 10 dikalikan dengan delta T. Atau nilai dari 10 dikalikan dengan delta T sama dengan 4. Maka nilai delta T-nya adalah 4 per 10 atau 0,4 sekon. Jadi, waktu yang dibutuhkan apel untuk sampai di ketinggian maksimum adalah 0,4 sekon. Oke, jadi gitu ya konsep tentang gerak vertikal ke atas gitu. Berikutnya yang terakhir adalah kita akan ngebahas detail mengenai konsep gerak jatuh bebas. Di mana definisinya adalah benda yang dilepaskan dari ketinggian tanpa kecepatan awal, atau nilai V0-nya sama dengan 0 meter per sekon. Nah, terkait konsepnya juga sama nih kayak konsep gerak vertikal ke bawah. Tapi bedanya adalah pada konsep gerak jatuh bebas, nilai kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Sehingga rumusnya kita bisa tuliskan yaitu H sama dengan setengah dikali G dikalikan dengan delta T kuadrat. Atau nilai Vt-nya atau kecepatan akhirnya sama dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan delta T. Oke deh, supaya lebih paham, coba yuk kita masuk ke contoh soalnya nih. Perhatikan gambar di samping. Apel dilepaskan dari ketinggian 10 meter. Pertanyaannya adalah, berapakah lama waktu jatuh apel tersebut? Oke, coba yuk kita jawab. Diketahui bahwa ketinggian apelnya adalah 10 meter. Kemudian, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya yaitu berapa lama waktu jatuh apel. Atau kita simpulkan dengan delta T nih. H sama dengan setengah dikali G dikalikan dengan delta T kuadrat. Kita bisa masukkan nih nilai yang ada di sini. H-nya bernilai 10 sama dengan setengah dikali G-nya adalah 10 dikalikan dengan delta T kuadrat. Maka nilai dari 10 dibagi 2 itu kan bernilai 5. Jadi 10 sama dengan 5 dikalikan dengan delta T kuadrat. Atau nilai delta T kuadrat adalah 10 dibagi dengan 5. Delta T kuadrat nilainya berapa? Yaitu 2 nih. Berarti nilai dari delta T adalah akar 2 sekon. Jadi kesimpulannya adalah lama waktu jatuh apelnya sebesar
akar 2 sekon gitu. Oke deh, jadi itu konsep detail tentang gerak vertikal ya. Mulai dari gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan juga gerak jatuh bebas. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!